Mungkin yang teman-teman bingung, kenapa nggak ditanam pohon mangga? Atau ditanam pohon pisang? Atau pohon durian? Bingung kan? Oke, gue akan mencoba menjabarkan kenapa pohon-pohon tersebut, pohon-pohon buah itu tidak ditanam di jalan-jalan raya ya pada umumnya. Oke, lanjut. Halo semuanya, teman-teman yang mulia dimanapun berada. Ketemu lagi dengan gua Ieng di Ieng TV. Oke, pada video kali ini gue akan membahas tentang jenis-jenis pohon, mengenal jenis pohon yang biasa ditanam di protokol-protokol jalan di Jakarta ataupun di jalan raya dimanapun berada. Oke, tapi sebelumnya subscribe dulu di sini. Oke, mengenai jenis-jenis pohon yang biasa ditanam sebagai pohon peneduh jalan. Jenis-jenis pohon yang biasa ditanam sebagai pohon peneduh jalan, mudah-mudahan video ini memberikan pengetahuan tambahan bagi teman-teman yang mulia. Gak semua jenis pohon bisa ditanam sebagai pohon peneduh atau perindang jalan, terutama di dalam kota di jalan-jalan protokol. Ada beberapa kriteria loh yang menjadi syarat jenis pohon bisa ditanam sebagai peneduh jalan. Kriteria pohon peneduh atau perindang lain dapat menyerap gas CO2, dapat menghasilkan oksigen. Perlu diketahui bahwa satu pohon bisa menjadi pabrik oksigen untuk 3 orang. Tinggi pohon lebih dari 3 meter, namun tidak lebih dari 12 meter. Berikut ini sejumlah jenis pohon yang bisa dijadikan sebagai pohon peneduh baik di sepanjang jalan raya maupun di sekitar rumah. Oke, yang pertama adalah pohon tanjung. Pohon tanjung meskipun batangnya tidak terlalu besar dan terlalu tinggi, namun pohon ini sangat rindang dengan tajuk luas dan tumbuh secara simetris. Daunnya tidak mudah rontok, rantingnya juga tidak terlalu besar dan tidak mudah patah. Pohon ini bisa mencapai tinggi 15 meter meskipun sangat jarang ditemui. Oke, lanjut yang kedua adalah pohon ketapang kencana. Pohon ini berasal dari Madagaskar. Pohon ini berwujud ramping, namun memiliki ranting membentang dan bertingkat sehingga tepat untuk dijadikan sebagai peneduh halaman. Ketapang kencana mampu tumbuh dengan ketinggian mencapai 10 sampai dengan 20 meter dengan batang berdiri tegak dan rapi. Lanjut yang ketiga, di posisi ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin mempunyai filosofi kokoh kuat dan mengayomi. Beringin tidak tumbuh ke atas, namun tumbuhnya melebar seperti perut manusia ya. Oke, sorry, aku kadang suka melawak. Oke. Mengapa sebabnya pohon beringin ini cocok dijadikan sebagai pohon peneduh? Beringin juga tanaman yang memiliki umur yang sangat tua. Tanaman tersebut dapat hidup dalam waktu hingga ratusan tahun. Oke, lanjut yang keempat. Di posisi keempat adalah pohon trembesi. Pohon ini banyak ditanam sebagai peneduh jalan. Pohonnya besar seperti payung. Akar, batang, dan dahannya sangat besar seperti raksasa pohon yang indah. Usia pohon trembesi bisa mencapai ratusan tahun. Naungan pohon trembesi bisa menurunkan suhu udara sekitarnya. Kesejukan itu juga disebabkan pohon trembesi mampu menyerap gas karbon dioksida di udara. Pohon trembesi sanggup menyerap 28 ton gas karbon dioksida setiap tahunnya. Sehingga tidak heran jika di sepanjang jalan kita kini ditanami pohon trembesi. Oke, di posisi kelima adalah pohon mahoni. Pohon ini cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh jalan karena mampu tumbuh hingga
hingga puluhan tahun. Tidak mudah terkena hama atau penyakit, tidak mudah tumbang dengan struktur kayu yang kuat, tumbuh lurus ke atas dengan tajuk tinggi di atas batas ketinggian kendaraan. Pohon mahoni selain untuk pelindung jalan, sebenarnya dapat juga ditanam sebagai tanaman produksi. Hal ini karena kayu pohon mahoni bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Kayu pohon mahoni cukup keras, syarat dan memiliki motif serta memiliki warna yang menarik. Oke, di posisi ke-6 adalah pohon kiara payung. Pohon ini yang mempunyai nama ilmiah Velicium delcipianae. Susah ya nama ilmiahnya ya. Oke, yang berasal dari India Selatan. Meskipun tergolong pohon tropis, orang-orang di luar negeri biasa menyebutnya sebagai Japanese fruit tree. Pohon ini sangat baik sebagai pohon peneduh di halaman rumah karena selain sangat rindang dan bertajuk luas, kemampuan menyerap CO2 pun sangat bagus. Tingginya dapat mencapai 11 meter, namun yang sering ditemui 4 sampai dengan 8 meter saja. Oke, di posisi terakhir adalah pohon angsana. Pohon angsana atau yang dikenal dengan nama sono kambang merupakan salah satu pohon yang banyak digunakan oleh manusia, terutama bagian kayunya. Kayu dari pohon angsana ini memiliki nilai ekonomi yang baik di pasar dunia. Tanaman ini biasanya menghiasi pinggiran jalan raya sebagai pohon peneduh. Tinggi pohon angsana bisa mencapai 40 meter dan mencapai 350 cm atau mencapai 350 cm. Oke. Tadi yang gue sebutkan tadi itu adalah jenis-jenis pohon yang biasa ditanam di jalan protokol di Jakarta atau di daerah lain pada umumnya. Oke, untuk itu saja mungkin video yang bisa gue review tentang pohon-pohon yang biasa ditanam di jalan raya. Oke, thanks atas waktunya untuk menonton video gue, dan untuk selanjutnya gue akan upload setiap minggu sekali. Oke, kok jadi batuk ya? Kebanyakan ngomong. Serep nih, harus minum gue nih. Setelah ini gue akan langsung minum. Oke, next, bye Jojo semua. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke, bye Jo.